Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan menonton sama-sama video cadaver dissection yang telah dipresentasikan oleh Dr. Alin. Ini pada Konas. Kita masuk pada liang telinga dengan endoskopi. Umumnya akan menggunakan endoskopi 3 mili. Syarat utama untuk kerja dengan endoskopi adalah kita harus menggunakan instrumen secara bersamaan. Setelah melakukan orientasi, penting diperhatikan anulus di tepi dari membran timpani pars tensa. Telinga ini adalah telinga kanan. Di sini kita bisa menilai di area yang paling sering tidak kelihatan waktu kita melakukan operasi dengan mikroskop karena overhang di area liang telinga anterior. Lalu selanjutnya kita akan melakukan identifikasi. Pertama, ini adalah area handle of malleus, dan di paling ujungnya ada umbo. Ya. Umbo ini menarik ke dalam membran timpani agar sedikit cekung, dan ini adalah area perusak space, dan di area sini adalah membran timpani pars flaccida yang sering jadi masuknya cholesteatoma. Ini adalah lateral proses dari malleus. Pars flaccida masih berjalan sampai di sini. Lalu di area sini pars tensa yang sedikit tertarik ke dalam oleh umbo, dan pars flaccida dari depan sampai ke belakang. Selanjutnya kita akan melakukan insisi dan elevasi tympanomeatal flap. Karena di sini telinga kanan, ini maka jam 12, ini jam 6, lalu di sini jam 3, dan di sini jam 9. Nah, insisi akan dibuat mulai dari jam 12 sampai dengan jam 6. Pada operasi yang lebih ekstensif, kadang-kadang dilakukan insisi pada jam 1 agar lebih dapat mengevaluasi epitimpanum anterior, tensor fold, dan supratubal recess. Insisi dibuat sekitar 5-6 mili dari tepi anulus atau sekitar 2 ukuran round knife, dan tentu ukuran ini bisa bervariasi tergantung ukuran dari perforasi pasien. Insisi dilakukan secara tajam, tegak lurus pada permukaan liang telinga hingga teraba tulang liang telinga. Pada video ini dilakukan insisi paling anteriornya sekitar jam 1 sampai jam 2 agar exposure lebih besar ke anterior. Kemudian elevasi kulit liang telinga secara perlahan-lahan dan mempertahankan keutuhan dari kulit liang telinga. Tentu pada pasien ini adalah kadaver, jadi dengan kulit yang sangat kering akibat formalin. Pada pasien sendiri yang sering menjadi penyulit pada tahap ini adalah banyaknya perdarahan yang kita harus kontrol bertahap. Setiap kali ada perdarahan, tentu kita harus berhenti dulu. Gunakan tampon, biasanya dilakukan dengan tampon adrenalin, di soak atau direndam di kapas, dan kapas itu dipakai untuk menghentikan perdarahan sambil terus melakukan diseksi ke arah lebih dalam. Tahap ini perlu dilakukan secara berhati-hati karena jika ada kulit yang luka atau terputus,
tentu akan menyulitkan dalam tahap rekonstruksi pada akhirnya. Diseksi dilanjutkan terus ke arah lebih dalam setelah mencapai area anulus. Terus pelan-pelan, ini adalah langkah yang sering menjadi langkah yang paling lama kita lakukan justru pada saat operasi. Dan kemudian setelah di area anulus, kita lakukan pelepasan area anulus. Perlahan-lahan kita paparkan dan mulai kita lepaskan anulus, bisa menggunakan pick atau bisa menggunakan round knife. Setelah anulus dipaparkan, lalu anulus dilepaskan dari tulangnya, dari tulang timpani, dari arah inferior ke arah superior hingga tampak korda timpani. Di sini tampak area retrotimpanum. Diseksi dilanjutkan terus ke arah superior dan memaparkan posterior malleolar ligamen. Kemudian posterior malleolar ligamen dilepaskan dari posterior malleolar spine dengan forceps, biasanya dengan forceps biopsi ke arah anterior pelan-pelan hingga teridentifikasi lateral process of malleus, dan jika ke depan lagi maka rusak space akan terbuka. Nah, seperti ini. Area ini adalah lateral process of malleus. Di sini kadang-kadang kita bisa melepaskan ada yang namanya cartilage cap, dan di sini adalah area perusak space. Kita paparkan manubrium atau handle of malleus dengan menggunakan forceps. Kemudian manubrium malleus kemudian terus dipaparkan hingga sampai ke umbo. Di umbo ini adalah area yang sangat melekat epitelnya. Ini adalah incudostapedial joint. Di sini bisa kita tes, kita gerakkan untuk mengetahui pergerakan incudostapedial joint. Di lateral process of incus kita dorong seperti ini. Nah, kalau dia bergerak dengan bagus maka incudostapedial joint-nya utuh dan mobilisasinya baik. Ini adalah processus longus dari incus. Kalau kita perhatikan area sini, area perusak space ini akan menuju ke area atik, di mana kita harus membuka skutum. Ini adalah area skutum menuju ke sana. Ini adalah sekali lagi long processus of incus. Dia menyatu dengan stapes membentuk incudostapedial joint. Nah, ini stapes. Kita paparkan ke area depan, kita lepaskan secara tajam membran timpani dari manubrium, lalu kita lepaskan dari lateral malleus ke arah umbo. Pelan-pelan, ini ada area yang cukup longgar dan yang paling sulit biasanya di bagian paling ujung di area umbo. Terus aja mengikuti permukaan dari manubrium malleus seperti ini. Area sini adalah area longgar, notch of rivinus anterior. Ini adalah anterior malleolar ligamen. Membran timpani itu merekat erat di area umbo. Nah, biasanya kita lepaskan dengan sesuatu yang tajam seperti sickle knife, atau jika ada mikrodesektor, mikrosisor yang tajam, kadang-kadang juga menggunakan pick yang sangat tajam.
Kemudian kita paparkan area medial malleus hingga tampak area protimpanum dan mengevaluasi patensi dari muara tuba eustachius. Kemudian kita akan mengeksplorasi area mesotimpanum. Ini adalah stapedius tendon, origonya adalah eminentia pyramidalis, dan insersionya di kepala stapes. Eminentia pyramidalis adalah penonjolan tulang berbentuk piramid, tempat melekatnya atau keluarnya tendon stapedius dan kemudian menempel pada kepala atau leher stapes, di mana otot ini berperan sebagai peredam suara jika ada suara terlalu keras. Nah, ini adalah anterior crura dari stapes, bentuknya seperti huruf C. Ini adalah oval window, dan area sini posterior crura dari stapes. Ini ponticulus, dan ini adalah subiculum. Nah, di tengah-tengahnya itu ada namanya tympanic sinus atau sinus tympanum. Di area sini adalah area retrotympanum. Ini terdiri adalah sinus tympanum dan subtympanic sinus. Cukup sering area sini banyak terjadi retraksi yang mengakibatkan kolesteatoma masuk ke dalam sana. Nah, chorda tympani sering berjalan di area sini dan kemudian menuju di antara tulang malleus dan incus. Kemudian ini adalah fustis. Fustis adalah tulang bidang yang mengarah ke skala timpani dari koklea. Ini adalah petunjuk untuk mengarah ke round window. Dan ini adalah round window niche atau tudungnya round window. Jika kita singkap, nanti round window akan tampak lebih jelas. Round window di area sini, dan jika misalnya kita lakukan pemeriksaan untuk mengetes mobilisasi malleus incus stapes, dan waktu kita gerakkan maka akan ada refleks pada round window atau disebut round window reflex pada area sini. Jadi dia ikut bergerak. Di area sini disebut juga subcochlear canaliculi. Ini adalah sebenarnya bagian dari sel-sel hipotympanum. Kemudian kita kembali menuju ke area protympanum. Jadi lubang di depan sana adalah eustachian tube, sedangkan di area superiornya adalah kanal dari tensor timpani. Jadi kalau yang ini adalah tendon dari tensor timpani, ya sama, dia bermanfaat untuk meredam suara, dan ini adalah kanalnya di mana di dalamnya ada otot tensor timpani. Bersama dengan supratubal recess merupakan batas dari superior protympanum. Ini adalah anterior annulus, merupakan batas dari protympanum. Protiniculum adalah batas inferior dari tympanum, dan Jacobson nerve adalah batas posterior dari protympanum. Dan area ini adalah hipotympanum yang ditandai oleh anterior protiniculum dan posterior funiculus. Jika terdapat bulbus jugularis yang high riding, area sini sering menonjol. Ini adalah nervus 7 pars tympani yang sering di dalam tulang. Dan ini adalah processus cochlariformis. Ini merupakan tongolan di mana keluarnya tensor tympanum. Di sini kita mengetes pergerakan osikel
Jika osicle mobile, kita gerakkan malleus, incus dan stapes pun akan bergerak dengan baik. Seperti demikian. Kemudian di sini kita menilai rute ventilasi telinga tengah, di mana udara melalui saluran eustachius menuju ke anterior isthmus tympanum dan juga ke posterior isthmus tympanum. Terkadang jalurnya bisa melalui tensor fold juga. Area sini adalah area yang sangat penting dan perlu bersih, terutama pada jalur patologis telinga tengah. Jika area sini tersumbat, maka cukup sering membran timpani akan retraksi dan mengganggu ventilasi. Inilah jalur isthmus timpani anterior dan posterior. Lalu kalau kita melihat ke arah anterior, lebih ke anterior ke arah tuba eustachius, ini adalah tensor fold. Tensor fold ini merupakan jalur ventilasi alternatif ke arah epitympanum. Di sini adalah anterior epitympanum. Baik, kemudian kita akan melakukan atikotomi. Atikotomi merupakan tindakan membuka epitympanum. Kalau melalui transkanal, kita lakukan dengan cara membuka tulang skutum. Ada beberapa cara untuk membuka skutum. Pada saat ini kita lakukan kuret, dimulai dengan melakukan kuretase pada posterior superior dari liang telinga yang berada pada lateral dari korda timpani. Kuretase terus dilakukan secara sirkuler. Penting untuk melakukan kuret secara sirkuler dan tidak lakukan gerakan menarik, karena gerakan ini cenderung bisa merusak tulang pendengaran jika kita lakukan dengan cara menarik. Nah, di sini kita buka secara sirkuler seperti mengerok es krim. Nah, pada video ini kita lakukan piecemeal sedikit-sedikit sampai kita menuju ke area epitympanum. Dari gambaran yang kita lihat sekarang, tampak korda timpani. Korda timpani sangat tipis sekali, jika saat operasi, suction saja dapat merusak. Selanjutnya kita lakukan atikoantrostomi. Tindakan ini dilakukan dengan memperluas atikotomi ke arah posterior hingga antrum mastoid dapat dipaparkan. Nah, di sini dapat terlihat dengan cukup jelas. Terus dipaparkan ke area antrum dengan menggunakan kuret, menyendok seperti sendok es krim dengan gerakan sirkuler. Tindakan ini sangat bermanfaat untuk mengevaluasi ekstensi dari penyakit, misalnya kolesteatoma yang berada pada area atik yang meluas ke antrum. Disinilah area epitympanum atau area atik, dan di kiri belakangnya adalah area antrum. Di sini kita bisa menilai posisi osicle yang sebagaimana mestinya, dan juga terlihat korda timpani yang masuk di antara malleus dan incus. Ini adalah aditus ad antrum.
Baiklah, kita sudah sampai di akhir masa diseksi. Tympanometal flap kemudian kita kembalikan. Pada membran timpani ini tampak ada bagian yang hilang, dan misalnya terjadi pada kasus pasien, sebenarnya ini tidak masalah, kita bisa tambah graf di area sini. Yang paling penting adalah memang exposure yang paling baik di bagian kulit liang telinga agar kita bisa mengekspos tulang juga dengan lebar. Sekali lagi, di sini adalah chorda timpani. Lalu kita maju ke area depan. Ini adalah protympanum. Di bagian sana ada tuba eustachius. Muaranya dari tuba eustachius. Ya, ini adalah sel-sel hipotympanum. Di belakangnya ada Raunindo niche. Ini adalah area retrotympanum. Di retrotympanum ini sangat mudah terlihat dengan gambaran endoskopi. Ini adalah nervus 7, segmen timpani. Ini chorda timpani masuk di antara malleus dan incus, dan ini kita singkap menunjuk processus cochleariformis. Nah, processus cochleariformis ini adalah tempat keluarnya musculus tensor timpani. Dan dengan telah kita buka di area retrotympanum, maka kita bisa dengan jelas melihat eminentia pyramidalis, di mana dia adalah tempat keluarnya tendon tensor timpani. Ini adalah crus posterior stapes dan crus anterior stapes. Ini adalah footplate, yang di bawahnya adalah oval window. Kita recap lagi, ini adalah nervus facial pars tympanic, dan area sini adalah isthmus timpani. Ini adalah incudostapedial joint, ini umbo, ini adalah manubrium dari malleus, ini leher malleus, dan ini adalah kepala malleus. Area sini adalah anterior epitympani, di mana cukup sering penyakit seperti cholesteatoma bersembunyi di area sana. Ini adalah area short process incus, dan ini adalah posterior incudal ligament, di mana ini adalah body of incus. Ini adalah processus cochleariformis. Area sini adalah area isthmus tympanum, yang di mana udara berjalan dari tuba eustachius terus menuju ke area isthmus, berjalan di antara caeses lateral dan body of incus menuju ke antrum mastoid. Ini adalah area antrum mastoid.
Sekali lagi mengenai rute ventilasi, udara berjalan dari tuba eustachius menuju ke area isthmus tympanum, lalu ke arah epitympanum, menuju ke aditus ad antrum, dan terus ke area antrum mastoid. Setelah melakukan atikotomi dan atikoantrostomi, maka kita perlu melakukan rekonstruksi pada skutum dan memposisikan ulang tympanomeatal flap. Ini adalah simulasi di mana kita mempersiapkan cartilage graft. Cartilage graft ini kita bisa dapatkan dari cartilago tragus. Waktu kita meletakkan cartilago tragus, usahakan agar tidak menempel pada osikel. Tulang rawan diletakkan pada posisi skutum yang telah terbuka. Lalu kemudian tympanomeatal flap dikembalikan, dan jika terdapat kekurangan dari tympanomeatal flap, maka dapat diambil perikondrium dari tragus. Baik, sekian dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.